Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta anak-anakku sekalian ya yang di SDIT, SMPIT dan SMIT At-Takwin. Bersyukur ya kita memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini Allah memberikan panjang umur kepada kita semua, dan insya Allah ya beberapa hari ke depan kita akan kedatangan ya tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan ya permohonan kita semua, sebuah doa yang kita berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Hadirin ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya ya kita merenung sejenak untuk bersiap-siap menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ya. Kita sangat perlu untuk menyadarkan jiwa ya tentang betapa dahsyatnya, betapa pentingnya Ramadan sebelum kita menjumpainya. Ramadan ini di masa jahiliyah itu dihormati ya, dan ketika Rasulullah datang, ketika Islam yang dibawa oleh Rasulullah datang, maka kemudian Ramadan ini semakin dihormati dan dimuliakan. Yang kesatu, di bulan ini Allah menurunkan Al-Quran ya sebagai petunjuk bagi hidup manusia. Kemudian yang keduanya, Allah menjadikan bulan ini sebagai bulan yang agung ya. Jadi ada 12 bulan, kemudian ada namanya Sayyidus Syuhur ya, bulan rajanya bulan, yaitu bulan Ramadan. Yang ketiganya, Allah memberikan keistimewaan banyak sekali di bulan Ramadan ini, seperti yang kita sudah dapati ya keterangan-keterangannya dalam hadis Rasulullah SAW ya tentang keistimewaan bulan Ramadan. Yang keempatnya, Allah menjadikan Ramadan ini sebagai salah satu fase kehidupan yang paling berharga ya. Salah satu stasiun perjalanan dalam perjalanan hidup kita yang lurus. Jadi sepanjang 11 bulan maka kita berhenti di stasiun Ramadan ini untuk mengecas ya rohaniah kita. Jadi Ramadan adalah bulan ruhiyah, bulan mengecas rohaniah kita, bulan pembersihan jiwa ya, dimana atmosfernya pun, suasananya pun suasana yang sangat mendukung ya, sudah Allah ciptakan untuk kondusif ya dalam beribadah ya. Bulan bermunajat ya, memohon kepada Allah, serta saat untuk menghadap ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kehusuan, dengan penuh kesyahduan ya, dimana menit demi menitnya merupakan menit demi menit yang sangat berharga, malam-malamnya pun malam-malam yang sangat mulia ya. Nah saat itulah ya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menyiapkan diri ya untuk menjumpai Ramadan dengan penuh persiapan, kemudian menyadari bahwasannya aktivitas di bulan Ramadan, aktivitas ibadah ini merupakan aktivitas yang sangat menguntungkan ya. Kenapa? Waktu-waktu yang berlalu ya di dalam Ramadan ini sangat berharga ya. Dan kesempatan-kesempatannya pun merupakan kesempatan-kesempatan yang emas ya. Kenapa? Karena nilainya ini ya, nilai satu amal wajib saja itu dihitung atau dinilai seperti amal 70 amal wajib di bulan yang lainnya.
Dalam sebuah hadis disebutkan sebagai pengingat kepada kita, Ramadan menyeru kepada manusia, wahai pencari kejahatan berhentilah ya. Wahai pencari kebaikan kemarilah, kata Ramadan. Nah karena itu ini saat ini kesempatan yang sangat berharga. Kami dari atas nama At-Taqwin, Yayasan At-Taqwin mengajak kepada seluruh keluarga besar At-Taqwin untuk mari kita sambut Ramadan ini dengan hati yang bahagia, kemudian dengan penuh kesungguhan ya. Dan yang sangat penting tentunya adalah menyucikan diri dari kotoran dosa dan maksiat ya. Jadi sebelum memasuki Ramadan kita bersihkan hati kita, diri kita dari kotoran dosa dan maksiat. Ini sangat penting ya, karena dalam sebuah kesempatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, kata Rasulullah, barang siapa didatangi bulan Ramadan ya, tetapi Allah tidak memberikan ampunan kepadanya ya, maka Allah tidak akan memberikan ampunan kepadanya ya. Jadi Ramadan ini luar biasa ya, bulan ampunan, maka setiap orang tentunya punya kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu memasuki Ramadan ini alangkah baiknya kita saling bermaafan ya, antar teman, antar di tempat pekerjaan, dengan tetangga, dengan masyarakat, termasuk keluarga besar At-Taqwin. Kami mohon maaf ya atas segala khilaf ya, atas segala kesalahan. Kami sudah berusaha ya untuk memberikan pelayanan khidmat yang terbaik untuk seluruh siswa-siswi, seluruh orang tua siswa, tapi yang namanya sisi-sisi kemanusiaan mungkin ada ya yang terhilap dari kami. Untuk itu kami mohon keikhlasan, ketulusan hati dari ayah bunda dan anak-anak semua untuk memaafkan kesalahan-kesalahan kami dari keluarga besar SIT At-Taqwin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya yang menjadi inti dari pembicaraan di kesempatan ini, izinkan saya untuk mengutip ya sebuah hadis dari hadis-hadis yang sangat banyak ya, betapa Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk bergembira ya dengan datangnya Ramadan ini. Hadisnya cukup banyak, saya mengambil satu hadis saja, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ubadah bin Somit ya. Kata beliau ya, di suatu hari saat itu menjelang datangnya Ramadan, Rasulullah bersabda, apa katanya? Atakum Ramadan ya, telah datang kepadamu bulan Ramadan. Syahrul Barokah, bulan keberkahan ya. Jadi di hadis itu disifati Ramadan ini bulan keberkahan ya. Fihi khairun yughshikumullahu fihi, padanya ada kebaikan, yaitu Allah mengunjungimu. Subhanallah, ini bahasanya bisa terjemahnya Allah mengunjungimu ya. Jadi seakan-akan hadir lebih dekat ya, bersama-sama dengan kita ya. Patanzilur rahmah, lalu ia menurunkan rahmat ya. Luar biasa ya, dibagi-bagi, disebarkan rahmatnya kepada seluruh penduduk bumi ya, kepada seluruh manusia ini ya. Karena itu tentu kita harus bersiap-siap ya, Allah menurunkan rahmatnya, kita siap-siap ya. Ibarat turun hujan deras, kita butuh air, maka kita siapkan ember-embernya, wadah-wadahnya, gentong-gentongnya untuk menampung air hujan itu ya. Nah, ini saat Ramadan Allah turunkan rahmat, maka siapkan ya wadah-wadah untuk menampung rahmat Allah, itu hati yang bersih ya. Jadi hati yang bersih ini dia menjadi kunci kita bisa menampung, menerima rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita bersihkan dari dosa-dosa ya, dari sifat-sifat kemunafikan ya. Kita bersihkan hati ini dari penyakit-penyakit hati bersih ya, insyaallah. Yang kedua di sini watuhatul khotoya ya, jadi Allah menghapus
dosa-dosa. Jadi dosa-dosa dihapus, dosa-dosa hamba dihapus ya. Nah tentunya kita juga mendapati hadis ya, jadi Allah menghapuskan dosa-dosa dari hamba-hambanya kecuali dosa yang terkait dengan sesama manusia. Belum Allah maafkan kecuali setelah kita meminta maaf kepada orang yang telah berinteraksi dalam dosa itu. Kita hari ini ada beberapa hari ke depan ya, kita manfaatkan ya untuk saling bermaafan seperti tadi ya, ke saudara, ke tetangga, ke semua orang yang pernah berinteraksi dengan kita ya, agar kita dibebaskan dari dosa. Selanjutnya yang ketiganya wa yustajabu fihi du'a, dan Allah mengabulkan doa-doa ya. Jadi tadi setelah kucuran rahmat dihapus doa, maka kemudian diri kita menjadi jiwa yang bening, yang putih, ibaratnya seperti itu. Maka Allah mengabulkan doa-doa dari hati yang putih, dari jiwa yang bersih ya. Kita banyak harapan, kebutuhan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di keluarga, anak-anak sedang sekolah, atau ada yang sakit, atau ada yang sedang kesulitan. Nah, kita minta kepada Allah dan Allah akan kabulkan. Yang keempatnya fayanzurullahu ila tanafusikum ya. Allah melihat berlomba-lombanya kamu pada bulan ini ya. Ternyata ayah bunda ya, ini Ramadan ini bulan perlombaan. Nah, termasuk di At-Takwin kita akan ajak ya anak-anak kita untuk berlomba. Lomba apa? Lomba menghatamkan Al-Quran ya. Mungkin ada yang bisa 1 kali hatam, 2 kali hatam, enggak ya. Lomba insya Allah kalau saumnya cacap sebulan penuh, lomba tarawihnya ya. Jadi siapa yang tarawihnya bisa penuh full ya, nah tentu ini menjadi sebuah kebanggaan. Lomba infak sodakohnya ya, lomba memberikan makanan berbuka ya kepada orang-orang di sekitar kita, dan seluruh lomba-lomba yang lainnya ya. Kemudian wayubahi bikum malaikatahu, dan Allah membanggakanmu kepada para malaikat. Jadi perlombaan itu ternyata diapresiasi dan dibanggakan di hadapan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fulan udah hatam 1 kali, fulan udah sedekah sekian, fulan udah tambah hafalan Qur'annya, dan seterusnya ya. Jadi Allah melihat perlombaan itu. Nah kemudian fa'arullaha min anfusikum khairan. Fa'aru, maka tunjukkanlah kepada Allah. Masya Allah ya. Ini membuat kita semangat. Fa'arullah, maka tunjukkanlah kepada Allah hal-hal yang baik dari dirimu. Apa kita nih ya, punya tenaga, punya apa yang baik ya. Membantu keluarga, membantu orang tua, anak-anaknya, membantu ayah bundanya. Tunjukkan kepada Allah bahwa kita bisa melakukan itu ya. Menyapu, mengepel, mencuci piring, membersihkan rumah, silahkan itu tunjukkan. Itu amal soleh kita ya, termasuk menyisihkan uang jajan ya untuk berinfak, tunjukkan ya kepada Allah. Fa inna syaqiyya, kata Allah di sini kata Rasulullah. Jadi ada yang di garis bawah, fa inna syaqiyya, sesungguhnya orang yang sengsara ya. Sengsara dengan meskipun datang Ramadan itu adalah man hurima fihi rahmatallahi azza wa jalla, adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah azza wa jalla di bulan ini. Sengsara dia. Kenapa? Ini rahmat ditaburkan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang punya kesempatan untuk mendapatkannya, tapi dia sama sekali tidak mendapatkannya. Nah orang itu kata Rasulullah orang yang sengsara. Nah hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ya. Selanjutnya nanti Ustadz pesankan ya kepada kita semua ya, nanti di hari terakhir di bulan Sya'ban, berarti maghribnya menjelang Ramadan ya. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Doanya Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa taufiqi
lima yuhibbu rabbuna wa yardo rabbuna wa rabbukallah. Apa artinya? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, terbitkan hilal itu kepada kami. Jadi datangnya hilal 1 Ramadan terbitkan kepada kami bil amni wal iman, dengan membawa rasa aman dan menumbuhkan keimanan di dalam jiwa kami. Wassalamati wal Islam, dan dengan datangnya hilal itu membawa keselamatan dan semakin tumbuhnya semangat amal-amal Islam dalam jiwa kita. Wa taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda, dan juga membawa taufik ya. Jadi ada kesemangatan ya dalam jiwa kita untuk melaksanakan lima yuhibbu rabbuna, apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ingin dihilangkan rasa kawegah, rasa malas ya, tapi kita ingin diberi taufik ya. Rabbuna wa rabbukallah, Tuhan kami dan Tuhanmu adalah Allah. Tuhanmunya kepada hilalnya. Jadi hilal makhluk Allah sedang menjalankan perintah Allah, kita pun makhluk Allah sedang menjalankan perintah Allah. Tuhanmu dan Tuhan kami sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah demikian ayah bunda, hadirin dan anak-anakku sekalian, tausiah Ustadz di hari ini ya, beberapa saat menjelang Ramadan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Adanallahu wa iyyakum ajmain, jazakumullahu khair, wa ufawwidu amri ilallah, alakum minkum, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.